Selamat malam Bapak Ibu. Sembari menunggu Bapak Ibu lain, seperti biasa, kita tunggu 1 hingga 2 menit, begitu ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mendengarkan suara dari kami, Bapak Ibu bisa mengaktifkan atau join audio di bagian sebelah kiri bawah. Bapak Ibu bisa klik join audio, kemudian Bapak Ibu bisa mendengarkan suara dari kami. Kita tunggu terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita tunggu Bapak Ibu yang lain memasuki Zoom meeting pada malam hari ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang masih belum mendengarkan suara dari kami, Bapak Ibu bisa join audio agar suara dari kami terdengar. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Ibu Lia Nur Isnaini SPDGR selaku narasumber pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang kembali kepada Bapak Ibu yang masih mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini, di mana kegiatan ini merupakan pertemuan kedua dari serangkaian kegiatan kita yang akan dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut, begitu ya Bapak Ibu. Dan semoga semangat serta antusias Bapak Ibu tetap terjaga seperti pertemuan di awal, begitu antusias dan semangat sekali Bapak Ibu. Dan juga harapan dari kami sesuai dengan moto dari kami, belajar, berkarya, dan berinovasi. Harapannya Bapak Ibu malam hari ini tidak hanya menyimak saja, tidak hanya mendengarkan materi dari Ibu Lia, akan tetapi Bapak Ibu juga mempraktekannya dan Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah output berupa video pembelajaran. Di mana dari kami, Guru Inovatif Indonesia, di akhir kegiatan nantinya akan kami lakukan, akan kami selenggarakan, begitu ya Bapak Ibu, akan kami selenggarakan sebuah kompetisi mengenai membuat video pembelajaran dengan KineMaster ini. Jadi mungkin salah satu karya Bapak Ibu nantinya mendapatkan apresiasi dari kami, di mana hadiahnya ada berupa uang tunai, kemudian voucher, dan lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin selama 5 hari ini, belajar langsung, belajar bersama dengan Ibu Lia Nur Isnaini, di mana Ibu Lia ini merupakan salah satu duta rumah belajar dari Sulawesi Tenggara tahun 2021. Selain itu, Ibu Lia sangat ahli dalam bidang membuat video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu manfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk belajar bersama dengan Ibu Lia. Dan juga kegiatan ini nantinya juga harapannya bisa Bapak Ibu gunakan di kelas untuk meningkatkan proses pembelajaran, seperti itu. Nah, kemudian sesuai dengan moto kami juga, belajar, berkarya, dan berinovasi, maka terkait segala bentuk administrasi, baik itu e-sertifikat, kemudian daftar hadir, kemudian materi atau rekaman Zoom, atau hal lainnya, nantinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia telah menyiapkan dokumennya secara lengkap dan utuh, dan nantinya akan dibagikan melalui WhatsApp group. Seperti itu Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu timbul pertanyaan, kapan Bu sertifikat kemudian segala bentuk administrasinya itu akan dikirimkan kepada kita? Tentunya di akhir kegiatan ini nantinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait segala bentuk administrasi, dan di kolom chat Zoom Bapak Ibu bisa gunakan sebagai alternatif untuk
bertanya langsung kepada Bu Lia. Jadi tidak perlu menyampaikan kehadirannya di kolom chat Zoom. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk pertemuan kedua ini seperti yang telah Ibu Lia janjikan pada pertemuan pertama, bahwasanya pertemuan ini kita langsung action untuk bagaimana sih membuat video pembelajaran dengan KineMaster ini, begitu. Nah, baik, tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu, karena di sini juga telah bergabung Ibu Lia. Kami silakan Ibu Lia Nurhusnaini untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Melisa atas waktu dan kesempatannya. Baik Bapak Ibu, yang sangat saya banggakan, terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya seperti yang sudah saya janjikan bahwa untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama pelan-pelan dari awal sekali kita akan mulai membuat sebuah proyek seperti itu. Dan tadi di grup sudah dibagikan juga, selain link Zoom ini juga sudah dibagikan beberapa contoh aset, begitu ya, bukan aset yang rumit juga, tapi di situ ada contoh video pembelajaran yang tag video, teknik green screen itu yang sudah saya buat. Bisa nanti mungkin kalau Bapak Ibu belum punya, bisa digunakan untuk referensi belajar dulu, kemudian ada background gambar yang bisa Bapak Ibu gunakan juga di situ. Seperti itu. Dan kemudian melihat antusias Bapak Ibu semua dan juga beberapa kendala yang dialami, jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa untuk di workshop kali ini pembuatan video pembelajarannya ini menggunakan aplikasi KineMaster tapi yang Android seperti itu ya, yang kami rekomendasikan. Namun jika Bapak atau Ibu mau mencoba laptop, kami juga tidak akan melarang. Hanya saja mungkin nanti jika mengalami beberapa kesulitan, insya Allah nantilah begitu ya. Jadi tidak untuk malam ini kita bahas. Jadi pembahasan malam ini khusus untuk aplikasi KineMaster yang diinstal di HP Android seperti itu. Namun bisa didiskusikan di grup WA. Saya melihat beberapa keluhan Bapak Ibu semua mengalami kesulitan untuk mengunduh. Jadi kalau mau mengunduh di di Android Bapak Ibu, silahkan membuka Play Store-nya. Namun jika kebingungan seperti apa itu Play Store, mungkin izinkan saya untuk share screen ya Mbak. Ya, bisa ya. Jadi saya kasih dulu langkah-langkahnya. Siapa tahu Bapak Ibu di sini ada yang belum bisa menginstalnya di HP Bapak Ibu. Oh iya, minta tolong ini ada. Izinkan untuk share screen, tapi bukan yang di sini. Atas nama. Bisa mungkin ya. Hostnya. Iya, bisa Bu, atas nama Lia Nurisna ini juga, tapi akun yang satunya. Baik. Belum ya? Sambil menunggu Bapak Ibu silakan bagi yang sudah tahu di mana itu letak Play Store-nya silakan dibuka. Kemudian ketikan KineMaster. Nah, kalau sudah di situ setelah Bapak Ibu pilih akan ada tulisan install. Nah, kalau sudah ada tulisan install, Bapak Ibu lanjutkan jadi diinstal. Nah, kalau sudah selesai ada tulisan buka itu artinya Bapak Ibu sudah berhasil menginstal. Namanya Lia Nurisnaini gitu, tanpa spasi. Iya Bu, sebentar ya Bu. Ya. Sambil menunggu ya Bapak Ibu ya, silahkan diinstal. Kalau sudah berhasil menginstal, silahkan dibuka supaya sebentar kita sama-sama step by step-nya kita belajar pelan-pelan. Bisa juga mengunduh beberapa yang sudah saya sediakan di link drive tadi.
Misalnya mau mencoba untuk nanti mengedit pengambilan gambar yang dengan teknik green screen, bisa digunakan contoh video yang sudah saya sediakan. Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu, jika masih kebingungan di mana ini apa namanya itu, di mana itu Play Store, di sini ini ada tulisan Play Store. Nah, ini dia ya. Silakan dibuka. Nah, kalau sudah dibuka di atas ini ada ini kolom pencarian. Silakan ketikkan KineMaster. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sampai salah. Nah, lambangnya itu seperti itu. Jangan sampai salah install. Baik, kalau sudah diinstal nanti ada tulisan buka seperti ini. Silahkan Bapak Ibu buka. Jika sudah dari kemarin-kemarin atau dari tadi sudah menginstalnya, silahkan dibuka. Nah, seperti ini ya, setelah terinstall, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Yang KineMaster, nah kita klik saja. Oke, sekarang kita akan memulai membuat sebuah proyek. Baik. Nah, untuk memulai sebuah proyek, di sini Bapak Ibu tinggal tekan yang proyek baru. Nah, ini ya. Nah, proyek baru. Kalau sudah, bisa ya Bapak Ibu ya. Misalnya terlalu cepat, penjelasan saya Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom chat supaya saya perlambat lagi. Nah, di sini ada masukkan nama proyek. Silahkan dituliskan nama proyeknya, terserah Bapak Ibu diberi nama apa. Saya beri saja nama di sini, video pembelajaran. Oke. Kemudian untuk aspek ini rasionya yang saya rekomendasikan sih 16:9 ya Bapak Ibu supaya bisa kita upload di YouTube itu tidak supaya pas begitu. Kemudian kalau sudah aspek rasionya sudah 16:9 yang kita pilih, kemudian silahkan klik ini buat. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Nah, ini akan muncul media browser yang harus Bapak Ibu pilih ya. Nah, di sini ini sebagai lapisan pertama Bapak Ibu. Nah, kalau saya klik kembali ini. Nah, ini masih lembaran kosong. Jadi ini proyek kosong belum ada. Jadi yang bawah ini, yang di sini ya. Yang di bawah ini adalah lembar proyeknya, masih kosong. Nah, bagaimana ketika kita mau menambahkan di lapisan awalnya? Nah, silakan Bapak Ibu klik media. Nah, ini di atas. Nah, setelah kita klik media, maka akan muncul seperti ini. Ada tulisan aset gambar, ya, ada aset video, kemudian ada beberapa gambar atau video dari galeri Bapak Ibu. Silahkan dipilih sesuai yang Bapak Ibu kehendaki. Nah, kalau aset gambar, saya bukakan saja dulu ya. Nah, aset gambar yang ini adalah gambar-gambar yang disediakan gratis oleh KineMaster sendiri. Jika ingin menambah lagi asetnya, silahkan Bapak pilih yang di sini. Ada toko aset yang bentuknya seperti warung-warung, paling pojok. Nah, itu untuk menambah. Kemudian saya coba bukakan lagi aset video ya, Bapak Ibu. Ini untuk anu dulu. Nah, ini adalah aset video yang disediakan oleh KineMaster. Kebetulan karena saya adalah pengguna premium, nah di sini ada tanda mahkotanya. Tapi masih bisa saya akses, masih bisa saya gunakan. Nah, karena saya tidak akan memakai aset gambar, aset video yang ada di sini, di Canva.
Nah, saya ini sudah sediakan di Canva maksudnya. Tapi kalau Bapak Ibu belum ada, bisa pemilih di sini ya. Kita masukkan dulu medianya berupa gambar. Silahkan Bapak Ibu klik aset gambar, kemudian pilih salah satu warnanya. Terserah Bapak Ibu warna apa saja. Nah, mungkin warna ini, yang warna seperti pelangi. Nah, boleh juga, saya pilih juga lah yang itu. Atau mau yang, atau misalnya, aduh, sepertinya saya enggak mau deh yang warna-warni, saya mau yang polos misalnya. Boleh dihapus, jadi pastikan, nah ini ya, kalau ingin menghapus atau melakukan sesuatu pada sebuah gambar atau video, pastikan berwarna kuning terlebih dahulu. Jika sudah berwarna kuning, kalau mau dihapus, di sini ada seperti kotak sampah di sebelah kiri. Oke, nah, misalnya saya mau memilih yang warna polos saja. Oke, ini warna putih. Nah, Bapak Ibu misalnya setelah kita masukkan ke lembar proyek, saya kayaknya enggak suka warnanya. Misalnya mau ganti warna. Nah, di sebelah kanan di sini ada tulisan warna di sini. Ya, di sini ini. Nah, di sini kita pilih saja. Nah, di sini ada berbagai warna yang bisa Bapak Ibu pilih. Misalnya saya mau memilih warna yang hijau misalnya. Oke, langsung terganti menjadi hijau. Nah, kemudian ini kalau kita lihat durasinya Bapak Ibu, ini kan sampai 4 detik saja. 4,5. Nah, kalau mau disesuaikan, ini tinggal ditarik. Pastikan warna kuning, ini ditarik yang warna kuningnya. Kita sesuaikan maunya durasi berapa detik begitu ya. Misalnya, oh sampai 10 detik sajalah. Oke, kita tarik sampai tulisannya, oke, itu 10. Nah ini dia, 10 detik misalnya. Kalau sudah 10 detik, nah ini Bapak Ibu sebagai lembaran pertama, sebagai pembuka. Nah, untuk proyek yang akan kita buat ini bukan video pembelajaran yang agak berat, jadi ini video edukatif saja sebagai contoh ya. Nah, misalnya di awal kita mau memberi judul video. Nah, kita membutuhkan apa? Kita butuh misalnya, wah supaya lebih keren daripada polos misalnya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau memutar proyeknya di bawah ini ya, nah itu ada, nah itu akan jalan. Tinggal dipencet saja yang lambang play-nya. Nah, itu akan jalan. Tapi ini masih polos. Bagaimana ya supaya keren? Nah, kita klik, pastikan warnanya berubah menjadi kuning ya. Kemudian Bapak Ibu pilih klip grafis di sebelah kanan. Ada klip grafis. Oke, nah. Nah, ini adalah klip grafis. Nah, di sini yang bisa Bapak Ibu gunakan agar gambar atau background-nya itu bisa lebih menarik. Nah, misalnya, loh kok punya saya hanya 2, kenapa ini kurang menarik? Bapak Ibu silahkan memilih atau mengunduh di sini, di pojok kanan atas itu ada seperti gambar warung ya, itu adalah toko aset. Jadi di situ Bapak Ibu bisa mencari. Nah, saya coba nih. Nah, di situ Bapak Ibu banyak sekali tema-tema yang Bapak Ibu bisa pilih dan bisa unduh. Oke, mungkin saya akan pilih salah satu saja ya. Misalnya saya akan pilih yang ini. Nah, misalnya. Oke, misalnya. Atau kurang suka misalnya. Bisa diganti ke klip grafis yang lain. Nah, ini dia Bapak Ibu. Oke, kalau kita putar lebih menarik daripada polosan yang tadi. Kita putar ya ini. Oke. Nah, ini klip grafis. Dan tersedia bermacam-macam yang sudah disediakan KineMaster yang bisa kita pakai secara gratis. Nah, kalau sudah kita ingin memberikan judul misalnya. Oh, saya ingin memberikan judul video pembelajaran deh misalnya.
kita beri lapisan, klik lapisan. Oke, karena kita mau memberikan judul, kita beri lapisan teks. Dipilih teksnya. Oke, silakan Bapak Ibu ketikkan di sini. Apa yang ingin ditulis, misalnya video pembelajaran. Oke, misalnya ini. Oh, dengan judulnya misalnya. Sama Bapak Ibu ini di spasi saja. Oke, misalnya judulnya cara lebah Oke, ini judulnya. Kalau sudah Bapak Ibu menulis, klik OK. Nah, di sini. Waduh, kok seperti ini ya warnanya ya, sepertinya kurang pas. Bapak Ibu tinggal mengganti warna teksnya. Di sebelah kanan ada warna. Oke, dipilih warnanya. Mungkin sukanya, oh saya hitam saja misalnya. Oke, diklik yang warna hitamnya, kemudian centangnya ini dipilih. Yang ujung atasnya. Oke. Kalau sudah, ini Bapak Ibu, kalau sudah, misalnya aduh tulisannya kok kurang menarik ya, kurang keren. Nah, Bapak Ibu silakan pilih yang di sebelah kanan itu ada pilihan font text. Di sini. Nah, di sini ada bermacam-macam jenis huruf. Kalau misalnya loh, kok cuma sedikit ya, sepertinya tidak ada yang cocok nih, yang bisa saya pakai. Silakan Bapak Ibu mengunjungi toko asetnya. Yang di atas, pojok atas, ya, di situ ada seperti gambar warung, itu diklik. Nah, di sini tersedia bermacam-macam jenis huruf Bapak Ibu yang bisa dipakai secara gratis. Jadi tidak perlu kita menjadi premium dulu, pengguna premium. Tidak, bisa Bapak Ibu pakai, bisa dipilih. Nah, cara mengunduhnya bagaimana? Misalnya mau mengunduh yang ini misalnya. Nah, setelah dipilih ada tulisan unduh. Oke, nah kalau sudah ada tulisan terinstall, artinya Bapak Ibu sudah berhasil mengunduh. Nah, ini tidak hanya berlaku pada pencarian teks saja, fontnya saja, tapi ke seluruh aset caranya itu sama, cara mengunduhnya seperti itu. Oke, misalnya saya pilih yang ini deh, misalnya. Saya pilih yang ini, misal. Nah, kalau sudah dipilih, Bapak Ibu, di atas, pojok atas tuh ada centang ya, tanda centang, itu dipilih. Nah, misalnya seperti itu. Kalau misalnya ini kan tengah ya. Kalau Bapak Ibu mau misalnya ke rata kiri atau rata kanan, nah ini digeser ya Bapak Ibu ya, yang sebelah kanan pilihannya, di situ pilihan teks. Nah, ada tulisan pilihan teks. Nah, di situ bisa kita mengatur rata kanan, rata tengah, kemudian ke kiri seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau mau dikasih garis bawah, ada di bawahnya tuh U simbolnya ya. Nah, karena kayaknya lebih keren kalau tengah aja deh. Bisa seperti ini. Untuk kembalinya silahkan klik back. Oke, seperti itu. Kalau ingin memperbesar atau memperkecil, di sini ada tanda panah ini Bapak Ibu. Nah ini, tanda panah. Silakan Bapak Ibu sesuaikan besar kecilnya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah. Oke, kalau sudah diklik, selesai ya. Misalnya ini, kalau kita lihat nih, lapisan atasnya ini tulisannya di sini. Tapi kok sampai di sini jadi hilang ya? Nah, silakan Bapak Ibu klik teksnya. Nah, pastikan sampai berwarna kuning. Kemudian sesuaikan
Kira-kira sampai durasi keberapa nih munculnya misalnya? Sampai sinilah. Oke, sudah. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah sama nih. Kita coba putar. Waduh, sepertinya keluarnya itu kok kurang keren ya. Nah, kita klik lagi teksnya, kita beri animasi supaya lebih keren masuknya. Ada di sini animasi masuk, animasi keseluruhan, dan animasi keluar. Bapak Ibu, silahkan pilih animasi masuk. Nah, di sini banyak pilihan. Apakah mau di pop, geser kanan, geser kiri. Oke, nah ini silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Apakah ini? Banyak sekali pilihannya Bapak Ibu di sini. Atau per huruf. Nah, bisa juga. Oke, misalnya. Nah, seperti itu. Saya pilih yang slide down aja. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk animasi keluarnya. Kita pilih. Nah, boleh misalnya memudar saja langsung hilang. Atau misalnya ke sini. Boleh juga. Saya pilih yang memudar saja, supaya hilangnya perlahan. Kalau sudah, klik back-nya di sebelah animasi keluar. Oke. Nah, kalau sudah misalnya, aduh, enggak lengkap nih, belum ada identitas yang membuat nih. Nah, silakan. Kalau misalnya mau teks videonya mau full dari depan, ini tinggal digeser ke sini Bapak Ibu. Jadi disesuaikan ini teks mau dimunculkan di durasi keberapa. Begitu. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya sengaja keluarnya agak belakangan. Kemudian kita beri teks lagi deh untuk identitas Bapak Ibu misalnya. Oke, di sini saya tulis namanya Lia misalnya. Oke, begini saja. Nah, kita ganti warnanya hitam, kemudian fontnya saya ingin yang agak miring. Oke, selesai. Nah, mungkin begini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bikin sederhana saja dulu. Yang penting sudah tahu fitur-fiturnya. Kita beri animasi masuk juga. Oke. Animasi keluar juga. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan nih Bapak Ibu, ada 2 teks, tapi kok durasinya kalau yang identitas ini selesai di detik ke-5 ya. Nah, boleh kita sesuaikan. Klik yang ingin kita sesuaikan, kemudian tarik ujungnya. Oke, ini selesai Bapak Ibu. Kalau kita putar hasilnya seperti ini. Kalau tidak suka mungkin klip grafisnya bisa diganti klip grafis yang lain. Nah, sekarang ini sudah nih, pengantar sudah nih. Kita ganti yuk. Sekarang kita buat ke detik selanjutnya. Kita pilih media lagi Bapak Ibu. Nah, media Bapak Ibu bisa pilih langsung gambar lagi, backgroundnya itu gambar, ataukah langsung video yang mau ditampilkan. Misalnya nih ada gambar, misalnya ada video misalnya, seperti ini misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung video yang muncul. Kemarin ada sepintas pertanyaan gimana menggabungkan video. Tinggal masukkan saja videonya Bapak Ibu. Tapi untuk di proyek ini saya tidak memakai ini. Jadi saya masih memakai media gambar. Nah, di sini ada ruang kelas yang sudah saya sediakan. Oke, kembali di close. Nah, ini oke, ini ada gambar. Sebagai background, ini gambarnya saya akan jadikan background. Oke, ini bisa disesuaikan, bisa ditarik. Kemudian Bapak Ibu, sekarang saya ingin memasukkan sebuah video
yang sudah saya tag. Nah, jangan media lagi. Kalau media yang dipencet, maka dia tidak akan melapisi yang tadi. Nah, sekarang buat lapisan, karena ini lapisan kedua. Jadi videonya itu saya akan tampilkan seolah-olah sedang berada di ruang kelas ini. Jadi jangan diklik media, tapi lapisan. Nah, di sini ada tulisan lapisan media. Bapak Ibu pilih. Oke. Nah, di sini. Silakan pilih ada di folder yang mana video Bapak Ibu yang mau dimasukkan. Oke, di sini saya sudah menyiapkan video ini. Oke, ini video ya Bapak Ibu. Ini video dengan teknik green screen. Nah, kalau kita perhatikan, ruang kelasnya dengan durasi video yang saya masukkan ini berbeda. Nah, supaya sama, saya tarik background atasnya, supaya sama dengan lapisan keduanya. Kita tarik sampai di sini. Oke. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Disesuaikan. Nah, jadi kalau mau menyesuaikan tuh tinggal begini saja nih Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan menghilangkan background-nya. Cara menghilangkan background-nya, jangan lupa pastikan klik videonya sampai berwarna kuning. Yang di lembar ya Bapak Ibu, yang bawah, yang lembar proyeknya. Nah, itu diklik sampai berwarna kuning. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu cari kunci chroma di sebelah kanan. Kalau tidak muncul, silakan geser ke bawah. Kita cari. Nah, di sini ada kunci chroma. Oke. Kok masih belum ya? Nah, harus diaktifkan terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah diaktifkan loh, kok saya seperti hantu ya munculnya ya, kurang bagus seperti itu. Nah, cara mengaturnya, misalnya background-nya bukan warna hijau nih, misalnya warna yang blue misalnya. Bapak Ibu tinggal pilih warna kunci di bawah, ini ada warna kunci. Nah, ini dia, warna-warna yang bisa dihilangkan di KineMaster. Tapi ingat, seperti yang saya katakan tadi malam bahwa usahakan warna background yang Bapak Ibu pakai ketika membuat video itu tidak ada yang sama dengan anggota tubuh kita ataupun atribut baju yang kita kenakan. Oke, ini sudah, tapi kenapa itu terlihat ya buku-bukunya? Nah, mengaturnya itu Bapak Ibu di sini ya, di bawahnya ini yang ada tulisan persentase ini. Nah, ini bisa digeser-geser Bapak Ibu, yang ini. Nah, geser-gesernya ini untuk menyesuaikan. Oke, digeser seperti ini. Wah, masih ada nih. Ini digeser ke sini loh. Nah, kita cari-cari seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah hilang nih. Tapi kok masih ya. Nah, di sini. Kalau sudah dirasa mungkin, oh sudah pas ya. Nah, boleh langsung kita oke. Tapi kalau masih belum sesuai, silakan geser sampai Bapak Ibu merasa ini sudah sesuai. Nah, kalau sudah, kembali. Ini ada back di samping kunci chroma. Nah, kalau sudah, ini kan seperti menggantung ya Bapak Ibu. Nah, kita klik. Jadi kliknya bukan yang bawah lagi, tapi klik langsung atasnya nih. Oke, kita atur mau di posisi mana ini. Kalau misalnya terlalu besar, nah di sini nih, yang paling bawah ada tanda panah. Nah, ini untuk memperbesar dan memperkecil gambar. Nah, kalau yang atas ini, nah ini untuk rotasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, karena ini sudah pas rotasinya, oke, kita taruh ke sini. Wah, sepertinya terlalu kecil. Oke, kita kasih agak besar.
Nah, misalnya seperti ini. Atau kurang besar lagi. Oke, silahkan. Nah, ini sudah pas ya Bapak Ibu warnanya. Sudah tidak kelihatan background-nya. Oke. Nah, apalagi ya kira-kira ya? Ini sudah ada. Coba saya putar dulu ya Bapak Ibu ya. Hai anak-anak hebat, salam sehat selalu. Apakah terdengar suaranya? Tidak ya? Pernahkah kalian merasakan manis? Oke, saya kembali dulu. Oh, sudah on suaranya. Oke, dari awal ya. Hai anak-anak hebat, Nah, misalnya nih, salam oh sehat suaranya selalu. kok kecil ya? Pernahkah kalian merasakan manisnya madu? Jika pernah, Misalnya suaranya maka kecil. kalian Nah, untuk mengatur suara dari video yang kita buat, silakan diklik ini videonya. Kemudian di sini ada tulisan mixer. Nih, mixer. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini untuk menurunkan atau menambah atau mengurangi volume yang ini. Ini untuk mengurangi, ini untuk menambah volume. Oke, sampai 200 ya. Oke, selesai. Nah, seperti ini. Hai anak-anak hebat, salam sehat selalu. Oke, masih kecil ya. Pernahkah kalian merasakan manisnya madu? Nah, kemudian kalau Jika sudah pernah, selesai, misalnya kurang nih, kurang banter nih, boleh ini juga ditambah lagi. salam sehat selalu. Pernahkah kalian merasakan manisnya madu? Oke, ini ya Bapak Ibu ya, misalnya nih, ada video misalnya di detik kesekian sepertinya saya salah deh, gimana ya saya mau menghilangkan. Nah, jadi diklik misalnya di durasi ini, di detik ke-23 misalnya. Saya mau hilangkan deh sampai detik 25 misalnya. Silahkan Bapak Ibu diklik videonya, kemudian di sini ada tulisan pangkas atau bagi. Nah, di sini. Nah, di sini ada tulisan pangkas kiri, pangkas kanan, atau bagi. Jadi kalau kita pangkas ke kiri, nah, video yang ke kiri itu hilang. Saya kembalikan. Kalau pangkas kanan, maka video yang ke kanan itu hilang semuanya. Saya kembali lagi. Nah, misalnya hanya di detik ke-19 ini, ke-20 sampai 25 yang mau saya hilangkan. Nah, Bapak Ibu silahkan diklik pangkas bagi. Nah, bagi itu potong, jadi terpotong. Kemudian kita sesuaikan sampai detik berapa ya. Oke, misalnya sampai detik ke-25 misalnya. Saya mau buang deh. Nah, langsung klik lagi pangkas, kemudian bagi, dan kita buang yang ini. Nah, kita buang ke sampah ini. Seret. Seperti itu ya. Langsung hilang nih di sini. Aduh, bagaimana hilang nih? Kalau kita putar jadinya seperti Jika ini nih. pernah, Nah, hilang. Baru itu dia akan lanjut ke video selanjutnya. dari Nah, itu lebah. kan terpotong ya Bapak Ibu ya. Nah, caranya bagaimana? Silahkan tekan videonya. Agak lama tekannya. Kemudian geser. Oke, geser ke sini. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, jadinya ini langsung nggak akan terpotong. Pernah, Nah, dari lebah. seperti itu. Tapi Misalnya ada detik keberapa, aduh sepertinya saya salah ngomong nih. Misalnya, tinggal Bapak Ibu potong saja seperti yang barusan, langkah-langkah barusan yang saya sudah peragakan. Misalnya, aduh nggak deh, nggak jadi potong. Nah, boleh kembali. Nah, oke. Kembali lagi utuh. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi sangat mudah sekali. Misalnya klip grafisnya saya kurang srek, saya mau ganti. Misalnya mau pakai yang
Misalnya mau pakai yang ini misal ya. Kita tinggal cari satu persatu mana yang cocok. Nah, misalnya ini deh. Oke. Oke, seperti itu. Ini ada teksnya. Nah, misalnya teksnya di sini ada, tapi kita tidak mau mengisi karena kita sudah ketikkan di awal. Bapak Ibu tinggal klik ya, pilih ini. Nah, kemudian kasih spasi saja. Oke. Nah, itu sudah hilang. Teks judulnya yang bawah kita pilih lagi. Kita beri spasi. Oke. Nah, coba kita putar. Apakah masih ada teks yang tadi kosong? Oke, sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini coba sekarang kita putar. Apa ya kira-kira yang kurang ya dari video ini? Oke. Hai anak-anak hebat, salam sehat selalu. Oke, sepertinya kurangnya itu background musiknya ya, tidak ada. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan background musik misalnya di awal sebagai pengantar? Silakan Bapak Ibu pilih audio yang di sebelah kanan. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada musik, ada SFX, ada rekam, ada lagu, album, dan lain sebagainya di sini. Nah, kalau musik ini Bapak Ibu adalah kumpulan audio yang telah Bapak unduh dari KineMaster. Nah, kalau ini efek yang juga terunduh dari KineMaster. Nah, kalau rekam ini hasil rekaman Bapak Ibu yang direkam secara langsung melalui aplikasi KineMaster. Nah, kalau lagu ini adalah audio yang tersimpan di dalam galeri Bapak Ibu. Seperti itu. Sekarang kita cari musik. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu masih belum ada nih musiknya, aset musiknya, atau hanya satu. Silakan Bapak Ibu membuka toko aset di paling atas tuh. Nah, kita klik toko aset. Nah, di sini Bapak Ibu banyak sekali audio-audio yang bisa Bapak Ibu gunakan di KineMaster. Nah, coba kalau kita perhatikan, ini gratis semua Bapak Ibu, walaupun memang ada yang untuk premium. Biasanya tandanya itu seperti ini. Ada tulisan premium. Nah, seperti ini. Tinggal Bapak Ibu unduh. Banyak sekali ini tema-tema audionya. Jadi, insya Allah tidak akan kekurangan kalau untuk background musiknya. Kalau mengunduh caranya sama seperti tadi. Kalau sudah berhasil mengunduh, kita X close ya. Kita pilih, misalnya saya pilih ini deh. Oke, misalnya saya pilih yang go forward. Nah, caranya bagaimana? Kita kalau ingin mencoba mendengarkannya, di sini ada tombol play. Nah, kalau di sampingnya tanda plus itu untuk menambahkan ke lembar proyek. Nah, sudah saya klik ya, tambah proyeknya. Kita lihat apakah sudah berhasil masuk. Nah, sudah berhasil masuk Bapak Ibu di sini. Sudah berhasil masuk. Coba kita dengarkan. Waduh. Nah, kalau kita lihat suaranya kok lebih nyaring musiknya ya daripada suara talentnya di situ. Nah, caranya bagaimana? Kita sesuaikan di detik keberapa nih? Oke, di detik ini ya. Kita klik musiknya. Nah, kita klik musiknya. Kemudian kita potong. Mana ya caranya? Nah, di sini tidak ada. Silakan turun ke bawah. Nah, di sini ada tulisan pangkas atau bagi.
Nah, seperti yang tadi, kalau dipangkas ke kiri, maka bagian kiri akan hilang semuanya. Kalau pangkas kanan, ini akan hilang semuanya yang ke arah kanan gitu ya. Oke, kembali. Oke, misalnya ini sampai di sini. Berarti yang paling tepat itu perintahnya adalah bagi. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu. Nih, terus bagaimana ya caranya itu? Misalnya yang ini sudah pas mungkin, artinya mungkin pas. Tapi yang sebelah sini kurang misalnya. Harus kita kurangi. Bagaimana mengurangi volumenya? Silahkan diklik pastikan warna kuning dulu yang mau kita eksekusi. Kemudian pilih mixer yang di atas. Ya, sebelah kanan. Nah, di sini Bapak Ibu, mengatur volume. Nah, ini. Misalnya kita sampai berapa persen ya? Oke, 10% atau 9%, oke lah. Misalnya seperti itu. Oke. Kita coba ya dari sini. Hai anak-anak hebat, salam sehat selalu. Oke. Pernahkah kalian merasakan manisnya madu? Sepertinya sangat jomplang. Sebelah sini pelan, ini nyaring sekali. Nah, mungkin di sini kita harus turunkan juga. Pastikan warna kuning, mic. Nah, kita turunkan volumenya, mungkin 50% saja cukup. Oke, ini untuk menyeimbangkan suara dari slide per slide. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang atur sendiri. Hai anak-anak hebat, salam sehat selalu. Pernahkah kalian merasakan Oke. manisnya madu? Jika pernah, tahukah kalian dari mana madu berasal? Seperti ini ya Ya, hasilnya Bapak dari Ibu. lebah. Nah, misalnya nih kita mau tambahkan objek misalnya di sebelah sini. Bapak Ibu bisa tinggal tambah lapisan saja. Misalnya nih di sini mau ditambah teks misalnya. Mau ditambah teks, tulisan misalnya tanda pengenalnya misalnya mau ditulis nama dan identitas sendiri. Bisa Bapak Ibu misalnya setelah di detik ini misalnya tinggal tambah lapisan, kemudian beri teks, kita tulis misalnya. Oke, misal nih. Nah, misalnya mau ditaruh di sisi sebelah sini. Tinggal kita atur saja besar kecilnya. Untuk jenis fontnya, bisa kita pilih. Misalnya yang ini. Oke, mungkin warnanya kurang pas. Bisa kita sesuaikan warnanya. Seperti ini Bapak Ibu. Atau mungkin ingin supaya terlihat ini supaya ada apa ya? Ada warna latarnya. Nah, di sini nih banyak pilihan Bapak Ibu. Apa yang mau kita perbuat di proyek yang akan kita buat itu ada semua. Ada banyak pilihan. Yang penting Bapak Ibu mengenali isi yang ada di dalam KineMaster. Insya Allah kalau mengenali semuanya itu kita akan menghasilkan video yang sangat menarik. Nah, kita pilih warna latar teks. Kemudian kita beri. Kalau misalnya ingin yang warna hijau, boleh juga. Atau warna pink misalnya, boleh juga. Jadi sesuai dengan karakter Bapak Ibu saja. Suka, sesukanya, begitu. Nah, kemudian di sini, oh saya hanya mau menampilkan beberapa detik saja. Tinggal Bapak Ibu pilih teksnya, kemudian digeser saja ini. Nah, misalnya mau mengurangi. Udah sampai di sini. Nah, kalau kita perhatikan, wah keluarnya kok langsung ya ini. Dia tidak ada animasi efek-efek yang bagus, kita tinggal tambahkan saja animasi masuknya. Misalnya kita pakai yang per huruf. Nah, ini kok cepat sekali ya. Bisa kita perlambat animasinya. Oke, ini percepat maksudnya. Ini sudah batas maksimal.
karena durasinya. Kalau durasinya panjang, ini bisa diperlambat Bapak Ibu. Nah, ini dia ada pilihannya. Oke, 1,5 atau bahkan 2. Oke, sudah. Nah, mungkin Bapak Ibu ingin ini ya, memudar misalnya, supaya nanti keluar tidak langsung hilang, seperti hantu begitu ya. Jadi hilangnya perlahan, atau bahkan mungkin animasi keluarnya kita mau yang seperti ini. Nah, boleh juga. Kemudian jenis fontnya sepertinya kurang menarik. Bisa Bapak Ibu pilih. Oke, di sini. Kita pilih misalnya yang, mungkin yang ini. Aduh, sepertinya terlalu besar. Silahkan disesuaikan dengan keinginan huruf yang mana nih yang disuka. Kalau kurang besar tinggal beginikan saja. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya ini ada tulisan seperti itu. Oke. Oh iya Mbak Melisa, waktunya kurang berapa menit lagi ya? Jangan sampai saya lupa waktu ini. Iya Bu, bisa 9 menit lagi untuk pemaparan materi, kemudian nanti dilanjutkan tanya jawab, mungkin begitu ya Bu? Oke. Baik. Nah, begini ya Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya di sini ada kita mau menambahkan video lagi. Jangan lupa ketika kita mau menambahkan lembar proyek lagi, kita tarik dulu. Oke, di sini misalnya. Kita mau menambah video. Usahakan pas seperti ini. Oke. Kemudian kita tambah lapisan. Nah, kita tambah lagi videonya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Langkah-langkahnya masih sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah. Misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan apa ya? Nah, di sini. Kita coba dulu ya. Kita pastikan. Sepertinya huruf yang ini kurang menarik. Oke, misalnya. Mau yang agak lebih besar. Seperti itu. Sama juga ketika Bapak Ibu ingin menampilkan sebuah gambar. Tinggal Bapak Ibu tambah lapisan, kemudian media, dan pilih gambar di galeri Bapak Ibu masing-masing. Kalau misalnya kita mau tambah stiker supaya lebih keren misalnya. Kita pilih stiker, maaf saya ulangi terlalu cepat. Pilih lapisan, klik stiker. Nah, di sini nih banyak sekali stiker-stiker yang bisa kita gunakan. Nah, misalnya supaya lebih menarik, saya mau tambah ini. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Nah, misalnya ini. Oke. Ketika kita pilih, jangan lupa langsung kembali. Aduh. Mana ya? Nah, ini. Wah, ternyata terlalu besar. Bagaimana? Kita kecilkan dulu. Nah, di sini. Misalnya kita mau nambah stiker di sebelah sini misalnya. Atau, tidak cocok misal nih. Tambah stiker yang lain. Tinggal hapus. Jadi jangan lupa. Menghapusnya itu ada di sini seperti sampah ini. Nah, kotak sampah. Kemudian kita pilih stiker. Misalnya kita mau kasih hiasan. Nah, ini kenapa punya saya banyak. Mungkin Bapak Ibu hanya sedikit misalnya nih. Itu karena Bapak Ibu belum mengunduh. Jadi kalau mau mengunduh sama seperti tadi, tinggal pilih sebelah sini. Di sini toko stiker banyak sekali. Nah, di sini saya akan tunjukkan nih. Jadi bisa disesuaikan. Banyak tema-temanya. Seperti ini.
Dan stikernya pun ini tidak hanya berupa apa ya, tidak hanya berupa gambar yang diam saja, tapi ada gambar yang berupa efek yang bergerak. Jadi tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Nah ini keren-keren, tergantung bagaimana kita maunya itu yang seperti apa. Atau icon. Nah misalnya yang seperti ini. Wah itu banyak sekali Bapak Ibu macamnya. Oke, ini saya tunjukkan saja. Misalnya ini icon media sosial misalnya. Kita mau masukkan subscribe. Kita unduh dulu icon media sosialnya. Kita unduh, kita tunggu. Ini karena agak besar nih, 31 MB. Dan kemudian Bapak Ibu, misal nih kita sudah mengunduh, itu tidak akan hilang. Jadi akan tersimpan di situ. Jadi jangan khawatir. Misalnya pengguna premium, kemudian habis masanya misalnya. Jangan khawatir, apa yang sudah kita unduh itu masih tersimpan. Tetapi jika memang itu untuk pengguna premium, biasanya akan nonaktif. Nonaktif. Nah, ini sudah ada. Saya mau tambahkan tulisan subscribe di sini misalnya. Oke, di detik ke sini aja, di detik 5 ini saja. Kita cari ikonnya. Oke, di sini ada subscribe. Oke. Nah, kita taruh mungkin di pojok sini. Nah, ini kan hanya sedikit nih, sebentar nih Bapak Ibu. Coba kita lihat. Nah, itu. Mungkin durasinya kurang panjang. Klik stikernya sampai berwarna kuning. Kemudian tarik sesuai durasinya mau seberapa lama. Seperti itu. Oke, seperti ini ya. Oke. Kalau terlalu lama, bisa kita geser lagi. Yang sebelah kiri bisa. Seperti itu. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah asetnya harus menggunakan yang dari KineMaster itu? Tidak harus. Bapak Ibu bisa mengunduh, misalnya membuat background dari Canva, bisa mengunduh dari situs-situs yang kemarin saya rekomendasikan juga bisa. Dan nantinya akan tersimpan, akan muncul di galeri Bapak Ibu. Seperti itu. Pastikan dulu. Nah, ini dia. Hasil proyek yang sudah kita buat. Kita sudah berhasil membuat sampai detik keberapa nih. Oke, kita buang dulu yang ini. Oke, ternyata kita baru dari tadi ya, hampir 1 jam, kita membuat proyek baru 38 detik. Belum sampai 1 menit. Seperti itu. Mungkin Mbak Melisa sudah selesai waktunya. Baik Bu, mungkin dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Kita mulai dari pertanyaan dari kolom chat Zoom, begitu ya Bu. Di sini ada Ibu Nur Azizah, di mana pertanyaannya seperti ini Bu. Keren sekali klip grafis untuk intro judulnya apa Bu ya? Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, terkait bagaimana saat take video agar mata kita yang baca teks sekalian ke arah kamera tidak terlalu kelihatan sehingga kita seolah berbicara saja. Seperti itu Bu. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Oke. Mungkin yang pertama tadi di intro ya. Kalau intro itu saya tidak memakai template yang disediakan tadi ya. Jadi kita membuat semuanya. Kalau untuk judul klip grafisnya itu apa ya di sini ya tadi. Lupa namanya tadi. Bapak Ibu bisa mencari kok di situ ya. Banyak jenis klip grafis, tinggal diunduh dan dicari di toko asetnya. Seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu akan menemukan klip grafis yang jauh lebih menarik, yang jauh lebih bagus dari apa yang sudah saya pakai tadi. Silahkan Bapak Ibu mengeksplor di toko aset itu. Pertanyaan kedua, apa tadi ya? Lebih ke tips untuk merekam video Bu. Ya, kalau saya pribadi jujur saja, kalau saya lebih suka apa ya?
saya hafalkan sebenarnya. Hanya saja ya kalau memang panjang nih, biasanya saya tempel. Atau misalnya di apa ya, ada laptop begitu ya, ada laptop. Pas di laptopnya itu, nah di sisi dikasih pas dengan kameranya. Dan tulisannya tentunya jangan kecil-kecil Bapak Ibu ya, nanti tidak kelihatan, nanti kita malah kelihatan seperti melirik atau bagaimana seperti itu. Jadi disesuaikan besarnya. Dan ketika pengambilan video itu kan tidak harus satu kali langsung misalnya durasi 1 menit begitu. Itu kan bisa per part begitu, bisa. Tinggal gabung-gabung saja. Kan sudah ada tipsnya tadi, cara menggabungkan video. Gitu, Mbak. Baik, Bu Lia. Kita ke Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan fitur raise hand, di mana Bapak Ibu bisa menyalakan videonya. Nanti akan kami pilih, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin untuk yang pertama, ini ada Ibu Mila Afrianti. Silakan Ibu Mila. Di belakangnya sudah ada background green screen, Bu ya. Semangat sekali nih sepertinya Ibu Mila. Silakan Ibu, sudah bisa untuk mengaktifkan mikrofonnya? Iya, Bu, sudah. Ada sedikit, Bu, yang saya mau tanyakan. Kalau menambah proyek kan ada bagian di bawah sini, Bu. Kelihatan ya, Bu? Iya, iya. Iya, ini di bagian bawah. Kan kalau menambah proyek kan masih besar. Cara mengecilkannya itu bagaimana ya, Bu? Tinggal dibeginikan saja. Tinggal dicubit saja. Begini. Ya, itu kan mengecil. Maksudnya Kalau menambah proyek nanti umpama sudah banyak video atau sudah menambah video ke sana kan ada ke sana tadi saya lihat gambar Ibu masih ada. Jadi kalau mengecilkannya itu masih dikasih kecil begini juga Ibu? Bisa kasih kecil seperti itu, tapi tidak ada masalah kok. Itu hanya untuk hanya tampilannya saja. Oh iya Bu. Ya, hanya tampilannya. Jadi walaupun panjang ke situ, nanti akan mengecil dengan sendirinya. Ketika proyeknya itu makin banyak tuh, slide per slide-nya, seterusnya durasinya makin panjang, biasanya itu makin mengecil. Tapi kalau misalnya mau mengecilkan tuh tinggal cubit aja. Tinggal cubit atau seperti zoom in, zoom out itu. Jadi tinggal seperti layar HP kalau kita mau geser-geser tinggal. Jadi mengecil sendiri ya Bu? Ya, mengecil sendiri atau bisa kita kecilkan sendiri dengan itu. Iya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Mila. Kemudian kita lanjut ke ada Ibu Jumrati Ghazali. Silakan Bu, bisa mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum Bu. Mau tanya, oke Bu Lia. Kalau seandainya kita mau bikin video pembelajarannya tentang ayat-ayat Bu, bagaimana cara memasukkan ayatnya di situ Bu? Oke, begini Ibu, biasanya kalau saya pernah juga membuat video pembelajaran tentang agama, itu misalnya Al-Fatihah misalnya ya. Kalau saya biasanya itu saya unduh dulu, saya unduh di misalnya di buku juga bisa, misalnya kita crop ya atau screenshot begitu. Nanti untuk menghilangkan latarnya, Ibu bisa menggunakan aplikasi yang namanya ini, Remove Background. Apa namanya Bu? Remove Background, seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kelihatan. Jadi yang bawah, remove.bg. Itu adalah aplikasi untuk menghilangkan background. Background apapun, walaupun backgroundnya itu tidak sewarna, misalnya Bapak Ibu berfoto, misalnya ada foto Bapak Ibu di luar ruangan, misalnya foto ya, bukan video ya, foto itu bisa dihilangkan backgroundnya menggunakan itu, aplikasi Remove Background. Saya tuliskan di kolom chat ya. Bisa diunduh di Play Store juga. Remove BG. Nah, itu dia. Silahkan. Berarti kalau kita mau memasukkan ayat, kita unduh aplikasi Remove Background itu. Kemudian masukkan gambar yang Ibu maksud itu, kemudian akan hilang background-nya.
untuk menghilangkan background ya Bu. Coba ulangi lagi Bu cara memasukkan ayatnya tadi berarti kita unduh di HP kita gitu aja ya Bu ya, ayat gitu. Nanti kalau sudah hilang backgroundnya baru kita masukkan di proyek kita. Kita tambah lapisan berupa gambar yang sudah tersimpan di dalam galeri dengan kondisi yang sudah hilang backgroundnya. Begitu. Bisa juga sebenarnya langsung di KineMaster-nya tadi dengan menghilangkan chroma tadi. Dengan catatan itu warnanya harus sama semuanya. Misalnya background tulisannya itu kan putih. Nanti bisa disesuaikan kunci chromanya itu dipilih warna putih. Begitu. Terima kasih banyak ya Bu Lia. Bisa langsung. Begitu Bu, terima kasih Bu Jumrati atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi unduh ayat Al-Quran yang memang ingin dimasukkan, kemudian Ibu bisa menghilangkan backgroundnya dengan remove background gitu ya Bu. Bisa tadi sudah dicantumkan di kolom chat Zoom oleh Bu Lia. Semoga Bapak Ibu yang memang sesuai pertanyaannya sama seperti Bu Jumrati bisa memahaminya. Kemudian kita lanjut ke Ibu Nasirah Wahid. Silakan Ibu bisa langsung bertanya kepada Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya begini Ibu, saya kan pernah mencoba buat juga KineMaster beberapa kali, tapi waktu itu saya buat gambar video saya menjelaskan, tapi kok nggak berhasil Bu ya? Maksudnya itu latar belakangnya itu nggak hilang. Nggak seperti yang tadi langsung hilang green screen-nya. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu warna green-nya itu berwarna green, iya, hijau. warnanya bukan hijau tapi warna kayak warna merah seperti itu. Harus green Ibu ya atau bagaimana? Tidak juga, seperti yang saya sampaikan tadi malam, ketika kita menggunakan background di belakang, itu usahakan tidak ada yang sama dengan anggota badan kita ataupun dengan atribut baju yang kita kenakan, karena nanti bisa hilang juga. Kalau permasalahan tadi mungkin Ibu hanya mengaktifkan kunci chromanya, kemudian diklik warna merah, tetapi mungkin belum digeser yang di tengah-tengah itu belum digeser berapa persentasenya yang kanan kirinya tadi. Mungkin di situ. Atau mungkin saya perlihatkan. Tadi saya sudah atau bagaimana? Jadi mungkin di bagian sini yang terlewat Ibu tadi. Oke. Jadi di bagian sini mungkin yang Ibu terlewat. Jadi ini kunci chroma. Nah, ini di tengah-tengah ini kan ada berapa persentasenya nih. Nah, ini yang belum digeser mungkin. Nah, ini digeser, disesuaikan. Karena kalau tidak digeser nanti hilang, orangnya hilang, atau kadang backgroundnya yang tidak hilang. Begitu. Jadi ini dicari-cari Ibu. Seperti itu. Oh iya. Bisa bertanya lagi. Yang kedua Ibu? Ya, silakan. Silakan Ibu. Oh iya. Yang apa lagi? Apa bedanya Ibu KineMaster sama VN? Saya ada aplikasi juga tapi hampir sama dengan KineMaster. Seperti itu Ibu. Hampir sama. Kalau hampir sama, nanti bisa Ibu bandingkan ketika menggunakannya. Begitu. Tapi saya tidak akan bilang lebih bagus KineMaster atau lebih bagus VN-nya itu. Karena tergantung bagaimana Ibu mengenali aplikasinya itu, sejauh mana fitur-fitur yang Ibu kenali, Ibu kuasai. Nah, di situ. Kalau lebih menguasai KineMaster, otomatis akan bilang lebih bagus Kine. Gitu. Bisa dibandingkan sendiri nanti.
Oh, iya. Baik, Makasih, Bu. mungkin cukup ya, Ibu. Iya, makasih. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu Lia. Ini dari kolom chat Zoom. Yang pertama, bagaimana cara menyimpan video yang dibuatnya, Bu? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menampilkan slide di sela video? Begitu, Bu. Oke, menampilkan slide ya. Oke. Sebenarnya belum sampai ini di mengunduhnya ya, untuk mengekspornya ya. Tapi sudah sampai di situ, berarti sudah selesai berarti ini proyeknya, sudah mau menyimpan. Jadi misal nih, di sini mau menampilkan slide. Tinggal Ibu klik lapisan, ya. Lapisan, kemudian pilih media. Dan cari slide yang Ibu ingin tampilkan. Misalnya nih, saya mau tampilkan, mana ya? Misalnya ini, slide Idul Fitri misalnya. Nah, misalnya, saya simpan saja di sini slide-nya. Begitu. Tinggal kita sesuaikan, mau disimpan di mana, mungkin orangnya digeser ke sini, slide-nya biar lebih besar tampilannya, bisa. Atau bahkan, nah seperti ini, bisa juga. Nah, untuk keluarnya bagaimana? Silahkan beri animasi supaya masuknya itu tidak langsung masuk, tapi ada animasi-animasi yang terlihat seperti itu, Ibu. Oke, mungkin itu jawabannya, Melisa. Baik, Bu Lia. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh ya, yang tadi untuk ekspor mungkin pertemuan berikutnya, begitu, Bu ya? Besok. Atau bisa langsung sekarang? Oh, kalau mau mengesok, oke deh. Yang ini ada di sebelah kanan, ya, atas. Di sini. Nah, di sebelah kanan atas, di ujung sekali. Saya kembali lagi. Di ujung kanan tuh ada tanda panah ke atas tuh. Diklik saja. Nah, silahkan Bapak Ibu. Nih, ada tulisan simpan video. Nah, untuk besar kecilnya, nih. Silahkan disesuaikan. Begitu. Makin besar, ini makin tinggi, itu makin bagus resolusinya. Seperti itu. Makin bagus kualitas gambarnya maksudnya. Oke, Mbak Melisa itu. Baik, jadi sangat mudah sekali ya Bapak Ibu untuk mengimpornya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Lia, jadi Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya begitu. Kemudian pertanyaan dari Ibu Nikmatul Sofia, bagaimana cara beri gambar bergerak, misalnya kupu-kupu pada tampilan judul video, begitu Bu. Sama seperti tadi Ibu, jadi langsung saja pilih lapisan, ya, kemudian pilih media. Pilih lapisan atau media, kemudian siapkan memang aset kupu-kupu yang bergeraknya itu. Begitu, itu saja. Caranya sama seperti memasukkan gambar. Baik Bu. Jadi caranya tetap sama, diklik lapisan begitu ya Bu tadi Bu ya? Klik lapisan, kemudian pilih di situ ada tulisan media. Tentunya perlu jadi catatan ya asetnya kupu-kupu bergeraknya itu sudah ada. Gitu. Iya ya Bu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Pagianto, bagaimana cara setting KineMaster supaya bahasa Indonesia? Pernah buat video KineMaster, tetapi kenapa hasil foto videonya wajahnya terpotong begitu? Kalau untuk bahasa itu biasanya ada di pengaturan akunnya Bapak Ibu, pengaturan HP-nya, bisa juga pengaturan Google-nya, gitu ya. Maksudnya pengaturan akun Gmail yang digunakan sewaktu mengunduh bisa karena itu juga. Kemudian kalau karena pecah, kenapa bisa terpotong ya? Terpotong dalam artian apa ini? Saya masih belum paham. Terpotongnya itu bagaimana? Seperti itu. Mungkin Bapak bisa mencantumkan di kolom chat Zoom lebih jelasnya terpotongnya bagaimana. Begitu ya Pak. Sembari menunggu Bapaknya, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu, dari Ibu Marianta Ginting. Bu, KineMaster yang saya install warna merah dari Play Store, tapi yang muncul di layar HP warna biru KineMasternya dan agak beda kelengkapannya. Begitu Bu. Kalau boleh tahu kapan ya itu mengunduhnya? Karena kalau mengunduh saat ini itu
otomatis versi yang paling baru. Kalau memang belum baru silahkan di-update. Kemudian apa lagi ya? Bisa jadi kalau misalnya isinya sama hanya bentuk warnanya, itu sepertinya saya belum paham itu kenapa bisa berbeda. Bisa karena temanya mungkin ya, tema HP-nya bisa juga Ibu menggunakan itu installnya itu dari mana itu. Begitulah. Maksudnya jangan sampai itu yang versi mood atau gimana. Kalau unduh di Play Store sepertinya sama semuanya. Sama semuanya, Bu. Baik, Bu. Mungkin itu atau belum update atau bisa karena tema HP-nya begitu ya, Ibu Marianta. Bisa download lagi mungkin yang awalnya bisa di uninstall, kemudian bisa diinstal lagi, mungkin begitu ya, Bu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bu. Ini sangat antusias sekali Bapak Ibu bertanya. Sebentar, Ibu. Bu, bagaimana cara menambahkan subscribe pada video? Mungkin ini tadi terlewati, Bu, yang Ibu Lia sudah jelaskan. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Bu. Oh, begitu ya. Iya. Tadi itu menambah stiker ya. Jadi tadi kita beri stiker dengan catatan Ibu atau Bapak sudah mengunduh dulu. Ini ada tulisan subscribe ya. Saya hapus dulu kalau begitu. Jadi caranya pilih lapisan. Nah, lapisan. Kemudian stiker. Nah, di sini ada icon media sosial. Kalau masih belum mengunduh, silahkan unduh dulu di toko aset stiker. Nah, di sini nih, banyak pilihannya. Subscribe. Nah, seperti itu. Karena ini munculnya di tengah, Bapak Ibu tinggal sesuaikan besar kecilnya. Nah, di sini misalnya. Nah, misal nih, tadi ada pertanyaan kupu-kupu bergerak ya. Misalnya kupu-kupunya tidak bergerak, tapi mau digeser tadi, ya maksudnya hanya saja ya ini. Jadi di sini ada fungsi kunci ini sebenarnya. Tunggu ya. Misalnya anggap kupu-kupu atau subscribe-nya. Misalnya muncul awalnya di sini, tapi mau digeser ke sini nih, misalnya ya. Kita bisa menggunakan di sini ada tanda kunci di sebelah kiri. Barisan sebelah kiri ada tanda kunci. Di atasnya kotak sampah nih ya. Nah, di sini. Nah, pastikan ini. Kemudian tanda plus, lingkaran yang plus. Nah, seperti itu. Kemudian kita geser. Misalnya setelah di detik ini, subscribe-nya dia akan bergeser di sini misalnya. Oke, selesai. Nah, kita coba. Dia bergerak. Sama seperti tadi misalnya kupu-kupunya tidak bergerak, mau digerakin, misalnya mau digeser begitu. Bisa juga pakai ini. Oke, seperti itu. Mungkin itu Mbak Melisa. Kemudian ada pertanyaan sambungan lagi mungkin Bu dengan slide ini. Cara membuat audio suara subscribe gimana dan bunyi lonceng notifikasinya bagaimana? Begitu Bu. Silakan Bapak Ibu, di sini ada audio ya. Di sini ada efek. Di sini ada banyak efek. Tapi kalau misalnya belum ada nih tombol loncengnya, silakan Bapak Ibu ke sini. Ke toko aset, di sini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi ada bermacam-macam efek suara. Silakan Bapak Ibu cari di sini. Nah, kalau sudah nanti kalau sudah diunduh nih misalnya. Kalau sudah diunduh misalnya pakai ini deh. Nggak kedengaran ya di situ ya. Jadi kalau misalnya sudah ada, misalnya saya pakai saja ini. Ini masih karena saya pakai apa ya? Android yang satunya, kalau satunya itu sudah ada. Misalnya ini hanya contoh saja, tinggal ditambah saja ini Ibu. Nah, dia akan masuk di sini. Dan kalau ingin menyesuaikan di mana detiknya dia keluar,
Bapak Ibu tinggal geser ini sesuai mau di detik keberapa ini. Jadi cara menggesernya itu Bapak Ibu tekan lebih lama, kemudian tinggal digeser. Ini mau ditaruh efeknya ini di detik keberapa, seperti itu. Silakan dicari suara loncengnya itu. Baik, Ibu Lia, mungkin itu penjelasan dari Ibu Lia sudah sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya begitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan fitur raise hand, Bapak Ibu bisa mengaktifkan videonya. Di sini sudah ada Bapak Maximinus Laturake. Silakan Bapak bisa langsung bertanya kepada Ibu Lia terkait pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan atau ingin ditanyakan. Silakan Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak. Malam. Ibu, begini Bu, saya kan sudah pernah buat video pembelajaran di KineMaster. Cuma masalah yang saya temu itu saya tidak bisa memasukkan karakter animasi di dalam KineMaster. Kemudian dia punya suara menggantikan saya. Jadi ketika materi yang saya ajarkan itu saya tidak pakai profilnya saya, tapi pakai karakternya animasi dengan suara yang sesuai aja. Oke, Ibu. Oke, baik. Efek suara maksudnya ya. Kalau animasi bisa saja Pak dimasukkan. Jadi seperti kita memasukkan, misalnya itu kan bergerak, otomatis itu kan bentuknya apa, formatnya itu video ya. Bisa seperti kita memasukkan video seperti biasa ini Pak. Jadi kalau untuk suara, Iya Ibu. kalau untuk suara itu maksudnya bagaimana? Pakai suara Bapak begitu. Nah ini misalnya suaranya mau disesuaikan karakter. Sebenarnya suara saya misalnya ini kan suara biasa ya. Di sini untuk suara ada di bagian ini ada efek suara sebenarnya. Oke, di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada pengubah suara. Jadi bisa misalnya nih, saya enggak mau suara saya pakai suara asli misalnya. Saya mau suaranya yang chipmunk ataupun yang suara monster atau suara anak kecil. Nah, ini bisa kita rubah-rubah suara kita itu bisa berubah sesuai dengan ini. Bahkan bisa mengganti itu suaranya misalnya laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Di sini ada pengubah suara. Bapak Ibu tinggal klik videonya atau suaranya itu, kemudian di sini akan muncul pengubah suara di sini. Nah, di sini. Mungkin itu bisa sedikit membantu, Pak. Baik, terima kasih Bu Lia. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu bisa memahami tadi ya terkait suara. Ini ada dari Bapak Simia Tuan Siba. Silakan bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk langsung bertanya dengan Bu Lia. Silakan. Atau masih terkendala dengan sinyal sepertinya. Kita beralih ke Ibu Yus Setiawati. Silakan Ibu Yus. Bisa langsung bertanya kepada Ibu Lia. Silakan Bu. Masih belum terdengar ya Bu suaranya? Apakah sudah terdengar Ibu Lia? Belum. Masih belum terdengar Bu. Mungkin audionya Bu. Bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom mungkin ya Bu. Kalau masih belum bisa, mungkin kita bisa sembari menanggapi pertanyaan yang lain. Silakan Ibu bisa bertanya melalui kolom chat Zoom saja.
Ini ada pertanyaan Bu dari banyak pertanyaan yang bagaimana caranya untuk menghilangkan tulisan KineMaster-nya, watermark-nya begitu Bu. Oke, mungkin saya share screen lagi. Jadi untuk menghilangkannya itu kecuali Bapak Ibu menjadi pengguna premium. Seperti itu. Caranya itu di bagian sini. Tapi saya sudah pengguna premium ini. Mudah-mudahan masih bisa. Nah, di sini ada tanda mahkota. Oke, di sini kalau belum premium biasanya ada pilihan. Ada tulisan di sini mau berlangganan per bulan atau per 6 bulan, kalau tidak salah itu ada yang per tahun. Nah, Bapak Ibu klik saja misalnya yang per bulan, diklik, begitu ya. Bapak Ibu untuk membayarnya itu bisa memakai pulsa. Itu 1 bulan, kalau sekarang itu 58.000. Jadi klik saja langganan, begitu. Kemudian atur cara pembayarannya itu dengan pulsa, gitu. Bisa. Seperti itu, nanti otomatis akan hilang tanda airnya. Itu cara bukan satu-satunya sih, sebenarnya ada cara lain. Cara kedua itu ada menggunakan kode promo. Hanya saja untuk mendapatkan kode promo itu apa ya? Bisa dibilang susah-susah gampang. Kalau dibilang gampang, enggak juga, karena sulit juga, kecuali kita berada di komunitas KineMaster atau bahkan kita sering-sering ikut pelatihan KineMaster, tapi yang resmi KineMaster Indonesia. Biasanya ada promo-promo, kode-kode promo yang dibagi-bagikan. Seperti itu. Baik Bu Lia, jadi caranya Bapak Ibu bisa berlangganan atau akun premium begitu ya Bapak Ibu, atau dengan tadi Bapak Ibu bisa mengikuti promo-promo kegiatan-kegiatan dari KineMaster yang memang asli KineMaster Indonesia begitu. Mungkin itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan watermark-nya begitu. Nah, kemudian satu pertanyaan yang tadi dari Ibu Yus Setiawati ya Bu, itu begini Bu, saya tadi sudah unduh musik tapi di lapisan kok tidak muncul ya, letak kesalahannya di mana begitu Bu? Mungkin belum ditekan tanda plus. Jadi kalau hanya dipilih tapi tidak ditekan tanda plus tadi itu tidak akan muncul di lapisan. Baik Bu Lia. Kemudian satu pertanyaan lagi Bu untuk malam hari ini, dan mungkin buat Bapak Ibu yang ada pertanyaan di malam hari ini, Bapak Ibu bisa langsung bertanya di WhatsApp group begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masih bisa bertanya, tidak hanya di Zoom meeting ini, tapi Bapak Ibu nantinya bisa tanya langsung di diskusi interaktif di WhatsApp group. Ini satu pertanyaan lagi dari Ibu Farida. Mau tanya Bu, jika sudah premium, kemudian masa premium sudah lewat, apa tetap bisa menggunakan free seperti sebelum premium begitu Bu? Iya. Oke, saya jawab. Jadi kalau sudah masa premiumnya itu sudah habis, otomatis akan kembali ke free. Nah, kemudian aset-aset yang sudah kita unduh, itu tidak akan hilang Bapak Ibu, kecuali yang aset premium yang sudah kita unduh, biasanya itu akan nonaktif. Hanya itu saja perbedaannya. Tapi kita tidak langsung di blacklist, enggak. Kita langsung akan menjadi pengguna yang free atau non-premium. Nah, kemudian mungkin satu hal lagi yang saya ingin ingatkan pada Bapak Ibu semua, jadi langkah-langkah yang tadi saya sudah simulasikan tadi, itu Bapak Ibu jangan khawatir karena saya sudah bagikan di materi hari kedua, sudah tadi dikirim di link drive-nya. Kemudian selain itu saya juga sudah sedikit, karena tidak bisa semuanya, banyak sekali, sedikit banyak saya sudah menuliskan fungsi dari fitur-fitur yang ada di dalam KineMaster itu sendiri. Sudah ada di materi yang saya bagikan. Baik Bu Lia, terima kasih atas pemaparan materi pada malam hari ini, sangat luar biasa sekali dan juga sangat rinci begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menangkap informasi-informasi dari Ibu Lia mulai dari step by step-nya. Tadi baru 38 detik membuat video pembelajaran dan Bapak Ibu bisa langsung praktekannya di rumah begitu ya.
Terima kasih kepada Bu Lia sekali lagi atas pemaparan materi pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual pada malam hari ini yang sangat antusias dan sangat semangat sekali. Dan tentunya ketika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, kemudian kendala, Bapak Ibu bisa langsung bertanya di WhatsApp group, karena di sana juga telah bergabung Ibu Lia dan nantinya Ibu Lia akan menanggapinya, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kegiatan kita berakhir, kegiatan di Zoom meeting akan berakhir pada tanggal 20 besok ya, Bu, Pak, Bu, di mana Bapak Ibu tetap masih akan mendapatkan kegiatan diskusi interaktif melalui WhatsApp group, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan manfaatkan waktu itu sebaik mungkin selama 5 hari, begitu Bapak Ibu. Dan jika ada Bapak Ibu yang tertinggal ketika masuki Zoom meeting ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena rekaman Zoom akan kami berikan di WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu di sana bisa belajar lagi, bisa menyimak lagi sambil praktek begitu. Dan sesuai dengan Guru Inovatif Indonesia, sesuai dengan moto kami yaitu belajar, berkarya dan berinovasi, Bapak Ibu jangan khawatir terkait segala bentuk administrasi karena kami dari tim telah menyiapkannya dan nantinya akan mengirimkannya melalui WhatsApp group, insya Allah paling lambat di pertemuan setelah pertemuan terakhir, begitu ya Bapak Ibu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu dan jangan lupa kami nantinya akan mengadakan sebuah kompetisi bagi Bapak Ibu dan semoga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan tersebut, yaitu membuat video pembelajaran dan nantinya akan ada hadiah dari kami, tentunya ada uang tunai, ada voucher. Wah, menarik sekali ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semangat, ayo semangat membuat video pembelajaran dan nantinya akan dikompetisikan. Dan tentunya bagi Bapak Ibu yang tidak masih belum bisa menjadi juara, tidak apa-apa, tidak perlu berkecil hati Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, karya Bapak Ibu itu sudah bagus begitu, tapi karena ini namanya kompetisi, pasti akan ada yang menang, akan ada yang kalah begitu. Kalau semuanya menang, berarti itu bukan kompetisi, bukan begitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk malam hari ini bisa kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami dari tim Guru Inovatif Indonesia mohon maaf dan pamit undur diri. Salam Guru Inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.